got some motherfucking designer. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai pelajaran, Ibu ingin absen dulu ya. Silakan masing-masing namanya. Rasmi, Angkat. Untuk mengawali proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan tanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengenai cerpen adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang satu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Ya, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang dibaca sekali duduk. Ya, bagus. Silakan beri aplaus. Ibu sangat senang karena kalian masih mengingat materi pembelajaran dari dahulu. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Baiklah, kita masuk pada materi. Adapun kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Nah, yang selanjutnya, cerpen adalah salah satu karya sastra yang mengusapkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian karya sastra ini bersifat fiktif dan permasalahan yang dialami tokoh disajikan secara mulai dari pengenalan sampai adalah akhir permasalahan. Ya, bagus. Ada beberapa struktur teks cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu merupakan sebuah pemaparan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Artinya unsur yang membangun dari dalam cerpen, ya? Yaitu diantaranya tema, tokoh,
Tiga. Ada alur Maju, alur mundur, dan alur jalan. penulis memposisikan dirinya dalam cerita, ya. Kemudian sudut pandang ini terbagi menjadi Dua. Jadi ada Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pengarang atau pencerita ini memposisikan dirinya sebagai Tokoh utama atau pemeran utama atau menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang mana itu kata ganti orang ketiga? Yaitu ia dan mereka. Kata ganti orang ketiga. Ya. Keluar cerita. Jadi unsur ini tidak nampak dari luar, ya. Unsur aksi cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tapi secara langsung mempengaruhi bangunan atau organisme karya sastra. Jadi walaupun dia tidak nampak dari itu ada beberapa nilai. Yang pertama adalah Nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan Masalah sosial, ya, hubungan antara manusia dengan masyarakat. hubungan interaksi sosial. Kemudian nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang terdapat di dalam cerpen yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku dari buruk menjadi baik, ya. Perkataannya atau keindahan lingkungan. Pengembangan materi tadi ada yang belum dimengerti? Silakan bertanya kalau ada yang belum dimengerti. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan cara bekerja kelompok. Jadi sebelumnya saya ingin ketua kelasnya untuk membagikan kelompok, ya. Karena sebentar Ibu akan menayangkan video pembacaan cerpen. Jadi kalian membentuk diskusi untuk melakukan kerjasama silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Sebentar Ibu akan putarkan video pembacaan cerpen. Jadi kalian mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Cerpen Anak. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan adalah di dekat pasar. Kira-kira 1 kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampung. Pada simpang kecil ke kanan. Sebagai penjaga semua, kakek tidak mendapat apa-apa. Dia hidup dari sedekah yang dipungut sekali sejumlah. Sekali mendengar dia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari orang. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan hati praktik kepadanya. Tapi sebagai gaya, dia tidak menunjukkannya. Orang-orang suka minta tolong padanya, sedang dia tak pernah minta barang apa-apa. Ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Kisah. Sekali-kali aku datang pulang di rumah kakek. Biasanya kakek berpikiran menerimaku, karena aku suka memegang perubahan dan
si pembuat itu. Sudah lama aku tak ketemu dia dan menjadi model orang untuk diejek. Dan ceritanya menjadi cameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kamu yang cocok dengan watak pelaku aku semua ketika aku suka buat aku ikut ibuan sebuah pekerjaan tuh. Tapi aku tak tahu jawabnya lagi sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya. Saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, silakan kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Turkadunia dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan nilai-nilai dalam cerpen. Rubuhnya surau kami. 1. Nilai sosial. Nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Sadari muda aku di sini bukan. Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir bagi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Beramai, berkati atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Mudah-mudahan pisau cukurku ini yang kuasa tajam-tajam ini menggorok telur bayi. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Barangkali ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep yang diambil masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Sekian dari tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Barat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari kelompok 1, saya ingin menambahkan terkait dengan nilai moral. Yaitu nilai moral adalah Kepada sesama masyarakat. Ya. Beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan dan hasil kerja kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pratiwi dan rekan saya Almaida. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai cerpen. Baiklah, hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai cerpen. Yang pertama, nilai agama. Nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Kutipan dalam cerpen. Marah, dia kalau masih muda tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam, sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadahku karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang bersabar dan bertawakal. Yang kedua, nilai budaya. Nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan adat istiadat diterapkan kepadanya, tapi sebagai galing ia tak begitu dikenal. Ia
dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang lain? Masih ada yang bisa mengembangkan? Ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari kelompok 1 untuk menambahkan terkait dengan nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah suatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam disepakati oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kalau keluarga? Alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu. Nah, sekarang Satu, ya silakan Pak. menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Saya jadi mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Sekian, terima kasih. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau begitu beri aplaus untuk Bapak. Selanjutnya, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, ya silakan punya. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu cerpen adalah cerita yang bisa dibaca secara dulu. Yang kedua, cerpen bisa mengenai masalah yang dialami oleh satu tokoh. Ya, terima kasih yang bisa menambahkan. Tidak ada yang jauh. Ya, oke. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Yang selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Sebelumnya, adu dulu bangkunya kembali ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan tugas sudah cukup. Silakan mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ya anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengingatkan materi selanjutnya ya, yaitu menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen dan mempresentasikannya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Berdiri siap.